Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dengan NIM B1B1222086, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan tugas dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara bagian 3. Terdapat 3 submateri yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, anggaran. Yang kedua, kebijakan anggaran. Dan yang ketiga, kebijakan APBN. Materi yang pertama, anggaran. Pemerintah akan merencanakan dan mengendalikan hal-hal apa saja yang dianggap penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dilakukan dengan mempersiapkan anggaran negara dengan baik. Munandar 2015 menyatakan anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka masa tertentu dan akan datang. Menurut Ujianto et al. Tahun 2016, anggaran dilakukan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan. Materi yang kedua, kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ialah kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan anggaran ini lebih dikenal dengan nama kebijakan fiskal. Kebijakan anggaran menurut Ujianto et al. Tahun 2016 dibagi atas perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Berikut penjabarannya. Yang pertama ialah perekonomian tertutup. Kebijakan bertimbang. Kebijakan anggaran bertimbang ialah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan dari segi sektor migas, non-migas, dan pajak, dan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Kebijakan tidak bertimbang. Anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit, defisit budget, dan anggaran surplus, surplus budget. Yang berikutnya, perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Pada ketika kegiatan ini ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Walau bagaimanapun, secara relatif kepentingannya berbeda dari satu negara ke negara lain.
Berikutnya, ekspor suatu negara akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pendapatan nasional negara lain. Yang kedua, perubahan tingkat harga barang yang sama di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, sistem tarif dan kuota. Yang keempat, besarnya dana atau valuta asing yang ada di negara lain. Materi yang ketiga, kebijakan APBN. Di Indonesia, anggaran pemerintah tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Wahyu Ningtyas, dalam pelaksanaannya, APBN memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi otoritas, yaitu bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara resmi sesuai ketentuan yang ada. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi angka pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi. Yang kelima, fungsi stabilitas, yaitu bahwa anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.